Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita karunia nikmat iman dan Islam serta umur dan kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri sholat isya berjamaah sekaligus sholat tarawih berjamaah beserta witir di Masjid Al-Istiqomah yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah potret hidup dari Al-Quran. Beliaulah uswatun hasanah yang patut kita idolakan dan patut kita tiru, baik dari perkataan, perbuatan maupun apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini saya diminta untuk memberikan sedikit pembahasan tentang mencetak generasi Quran. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, sudah memasuki malam yang ke-12. Artinya sudah 11 hari kita berpuasa, sudah 11 hari kita menahan lapar dan dahaga, dan sudah 11 hari kita, mungkin di antara kita banyak yang beraktivitas tidak seperti biasanya karena tidak ditopang dengan makanan atau minuman. Akan tetapi di sisi lain kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah 11 hari kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun, untuk beramal dengan amal kebajikan yang dinilai berlipat ganda, dan juga pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya sudah 11 hari kita berada di bulan suci Ramadan. Sudah seharusnya kita memeriksa kembali apa yang sudah kita kerjakan selama 11 hari ini. Mari kita timbang bersama, apakah dalam 11 hari ini kita sudah mengerjakan perbuatan yang baik, lebih baik daripada bulan-bulan selain Ramadan, atau justru kita malah lebih malas beribadah dibanding bulan selain bulan Ramadan. Mari sama-sama kita bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan puasa yang sedang kita jalankan ini adalah bulan yang identik dengan bulan Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat yang sering disebutkan oleh para da'i, para ustadz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan suci Ramadan, yang mana di bulan itu diturunkan Al-Quran
Dan Al-Quran itulah yang berfungsi sebagai hudal linnas, sebagai pemberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan tugas dari Al-Quran, fungsi dari Al-Quran adalah memberi penjelas, sebagai penjelasan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang merupakan kitab suci kita yang mulia ini Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang mana Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah memasuki bulan yang betul-betul harus diisi dengan nuansa Al-Quran. Karena Al-Quran ini dilahirkan di bulan ini. Jadi sudah seyogyanya bagi kita umat muslim untuk menghiasi hari-hari kita, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran ini jika dilihat dari keadaan masyarakat sekarang justru sangat memprihatinkan. Mohon maaf, justru sangat memprihatinkan keadaan masyarakat tentang Al-Quran ini. Bagaimana mengenal Al-Quran di tengah masyarakat kita. Masih banyak di antara kita yang mungkin ngajinya bahkan belum tahu huruf-huruf hijaiyah. Masih banyak dari kita yang mungkin bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata. Itu adalah hal yang lumrah, itu adalah hal yang biasa. Namun di balik kelumrahan dan kebiasaan ini, mari sama-sama kita tingkatkan ke kualitas membaca Al-Quran kita menjadi bacaan yang lebih fasih, bacaan yang lebih enak didengar. Karena masih banyak di antara kita yang buta huruf Al-Quran. Sungguh itu sangat memprihatinkan sekali. Nah, bagaimana caranya kita supaya mencetak generasi Al-Quran? Pertanyaannya, jawabannya adalah bagaimana kita mendidik diri kita sendiri untuk berhiaskan Al-Quran di keseharian kita. Itu dulu, Pak. Kalau kita ingin mencetak generasi Al-Quran, tentu kita juga harus membiasakan diri untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Tidak mesti banyak, tidak mesti 1 juz per hari, tidak. 1 halaman bahkan 1 ayat pun sehari itu sudah luar biasa Al-Quran. Sedikit demi sedikit, yang penting selalu konsisten dan istiqomah. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan menjadi pensyafaat bagi siapapun yang membacanya di hari kiamat. Di situ tidak ada Iqra'ul Qur'an juz'an fi yaumin wahid, tidak ada. Bacalah Al-Quran 1 juz setiap hari, tidak ada. Jadi baca Al-Quran ini tidak terbatas, mau sedikit mau banyak, intinya tetap baca Al-Quran. Tidak ada batasan, tidak ada bilangan sama sekali. Intinya tetap kita mendawamkan Al-Quran di keseharian kita, sebanyak apapun. Mau 1 ayat, terlebih 1 bisa 1 halaman, apalagi bisa lebih dari 1 juz. Jika kita sudah mendawamkan Al-Quran, tentu insya Allah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan biasa. Al-Quran ini bukan hanya dongeng-dongeng seperti dongeng yang biasa kita dengar. Al-Quran ini menyimpan begitu banyak
keistimewaan, kemuliaan, bahkan kesucian. Karena jangankan maknanya, satu huruf saja sudah dihitung 10 kebaikan. Dan jangan dihitung sebagaimana sabda Nabi, jangan dihitung alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja kita sudah bisa mendapatkan 30 kebaikan yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, segala bentuk kebaikan, kebajikan dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Artinya hanya baca alif lam mim saja kita sudah bisa mendapatkan berapa? 30 kali 70 2100 ya. 2100 baru alif lam mim. Bagaimana kalau satu baris? Bagaimana kalau satu halaman? Apalagi jika kita bisa membaca hingga satu juz. Nah, mari sama-sama kita mengembangkan diri kita untuk bisa baca Al-Quran, untuk bisa membiasakan diri membaca Al-Quran. Dan insya Allah jika kita selalu rutin membaca Al-Quran, rumah kita akan dihiasi dengan cahaya-cahaya Qurani. Dan nanti kelak insya Allah anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang penjaga Al-Quran. Karena secara pribadi itu sudah saya alami. Karena dulu, mohon maaf, orang tua saya nggak hafal Quran. Tapi karena memang orang tua saya itu sangat cinta Al-Quran, sehingga saya tergetik hatinya. Bagaimana caranya supaya bisa membanggakan orang tua? Alhamdulillah Allah kabulkan doa saya itu, sehingga saya bisa menghafalkan Al-Quran. Dan bisa mudah-mudahan hingga di akhirat kelak saya bisa menjamin keluarga saya untuk masuk surga dengan barokah Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu, Pak. Mudah-mudahan anak cucu kita semua menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran. Dan itu dimulai dari kita sendiri. Itu dimulai dari pribadi sendiri. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.